Wow. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 13:06. Bagaimana bagian perpustakaan selaku penyelenggara, apakah kita sudah bisa mulai? Nah, tapi nggak boleh begitu, harus. Ya, saat ini jumlah peserta yang hadir sebanyak 21. Apakah kita sudah bisa mulai ya? Sudah lewat waktunya. Sekarang sudah menunjukkan pukul 13:07. Baik, kita mulai saja acaranya sambil menunggu peserta berikut yang lain masuk ikut dalam webinar hari ini. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam. selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para narasumber, Bapak Ibu dosen, serta mahasiswa peserta webinar yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmat-Nya lah kita semua dapat berkumpul secara virtual dalam webinar yang sangat bermanfaat ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas dua tema yang sangat penting dalam dunia akademik, khususnya bagi para mahasiswa, peneliti dan akademisi yang terlibat dalam penulisan karya ilmiah. Ya, tema pertama kita adalah teknik parafrase dan karya ilmiah untuk menghindari plagiarisme. Jadi plagiarisme adalah salah satu tantangan terbesar dalam penulisan akademik. Oleh karena itu, memahami teknik parafrase yang tepat sangat penting untuk menghindari tuduhan plagiarisme sekaligus menyusun karya ilmiah yang original. Melalui tema ini kita akan belajar bagaimana cara memparafrase sumber secara efektif tanpa menghilangkan makna aslinya. Ya, bukan begitu, Pak? Ya, betul Ya, Bapak. ya, oke. Untuk tema kedua yang tidak kalah pentingnya adalah cara cepat membaca artikel menggunakan teknologi terkini. Ya, kita ketahui di dalam era digital yang serba cepat ini, membaca dan memahami artikel ilmiah dalam waktu singkat menjadi sebuah kebutuhan. Melalui teknologi terkini seperti aplikasi dan perangkat lunak yang memanfaatkan kecerdasan buatan,
kita dapat meningkatkan kecepatan membaca dan pemahaman terhadap teks akademik secara signifikan. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana teknologi tersebut bisa dimanfaatkan untuk mendukung produktivitas akademik, ya. Nah, acara konsultasi riset batch 4 ini diselenggarakan oleh bagian perpustakaan Poltekkes Kemenkes Palu, ya. Kita beri apresiasi buat perpustakaan yang telah menyelenggarakan acara ini. Dan saya, Muhammad Rizal, akan bertindak sebagai moderator dalam webinar kita hari ini, ya. Nah, pada kesempatan ini kita juga telah menghadiri narasumber-narasumber yang sangat ahli di bidangnya. Yang pertama adalah Bapak Rahmat Kurniawan, MCAP, SPCAP, MB selaku narasumber 1. Beliau dosen Poltekkes Kemenkes Palu yang berhome base di keperawatan, ya, yang akan memaparkan teknik-teknik parafrase yang tepat untuk menghindari plagiarisme dalam penulisan karya ilmiah. Dan tak kalah bermanfaatnya juga untuk narasumber kedua, Ibu Ita Sulistiani, SKN, Master Kebidanan selaku narasumber kedua. Beliau juga adalah dosen Poltekkes Kemenkes Palu yang berhome base di Kebidanan, yang akan membahas bagaimana teknologi terkini bisa membantu kita membaca artikel dengan cepat dan efisien. Nah, selanjutnya susunan acara kita hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kedua pemaparan materi dari narasumber pertama dan narasumber kedua. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Nah, sesi tanya jawab ini mungkin kita akan buka setelah narasumber kedua memaparkan, ya, materinya. Selanjutnya kita beralih ke acara penutupan, ya. Kami sangat berharap peserta dapat aktif berpartisipasi, terutama dalam sesi tanya jawab, ya. Jadi silakan nanti persiapkan pertanyaan yang dengan tema yang akan kita bahas hari ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai acara kita hari ini dengan doa bersama agar webinar hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Untuk memulai sesi pemaparan teknik parafrase pada karya ilmiah untuk menghindari plagiarisme, untuk itu saya mengundang narasumber kita, Bapak Rahmat Kurniawan, Master Kebidanan, spesialis keperawatan medikal bedah. MB medikal bedah apa ya? Betul, Bapak. Ya, untuk memberikan pemaparan kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Rizal. Untuk hari ini ya teman-teman semua izin kita akan sharing bersama ya. Ini kelasnya bukan kelas pembelajaran di kelas, jadi kelasnya hanya sharing session. Bagaimana teman-teman ketika terutama mahasiswa ya ketika akan menyusun karya tulis ilmiah, artinya ini sebagai kewajiban akhir nih di ujung sebelum mendapatkan gelar akademik. Dalam beberapa kondisi saat ini Ada jurusan. penyusunan, mohon maaf, ada Bapak Rizal ada yang bocor suaranya mungkin. Oh, bisa masih Pak Rahmat yang masih Rahmat yang Mbak kasih. ya. Mohon peserta untuk di-mute dulu setelah sesi tanya jawab baru bisa buka open mic-nya, ya. Kasih. Ya, terima kasih izin melanjutkan kembali. Nah, di beberapa kondisi saat ini banyak didapatkan kondisi mahasiswa kesulitan mendapatkan karya tulis ilmiah.
yang pada akhirnya berujung melakukan penyontekan atau mengutip karya tulis ilmiah sebelumnya yang bisa dikategorikan itu termasuk kondisi plagiat. Dan untuk menyiasati seperti ini, inilah muncul kegiatan hari ini begitu bersama Ibu Ita, sehingga luaran dari mahasiswa menyusun tugas akhir itu bukan hanya sebagai kewajiban, tapi sebagai karya yang nantinya bisa diupdate kembali, digunakan kembali oleh adik-adik Anda seperti itu nantinya. Kenapa ketemunya? Kalau aku sudah nyala mikrofon. Anak timur main habis. Di materi pertama ini kita akan coba sharing session bagaimana melakukan teknik parafrase. Karena teknik parafrase ini salah satu teknik yang akan kita gunakan untuk menyadur kalimat, ya, menyadur kembali apa yang Anda baca dalam satu buku begitu, untuk dikutip kembali di dalam literasi Anda begitu, sehingga kalimat yang kita jelaskan di awal plagiat itu eh, tidak akan dilakukan sebagai akademisi ataupun sebagai mahasiswa begitu. Untuk sharing session kita siang ini kita akan bagi beberapa sesi. Yang pertama, mengetahui apa sih yang kita maksud dengan parafrase itu. Kemudian tadi sudah kita sebutkan di awal ini plagiat. Plagiat itu apa toh? Yang kedua, bagaimana sih kita melakukan teknik parafrase. Yang ketiga, kita akan sampaikan ke mahasiswa ya. Bagaimana sih hasil uji plagiat itu? Karena ketika Anda nanti mengumpulkan karya tulis ilmiah, nantinya akan sebagai bahan referensi yang di perpustakaan, itu akan dilakukan uji plagiat dulu nih. Nah, ketika udah uji plagiat kan artinya ada hasil ya, ada summary. Nah, summary-nya itu artinya apa? Nah, nanti itu akan kita bahas juga di sini, sehingga nanti mahasiswa rencana tindak lanjutnya nanti kita tahu ya, ketika dapat summary hasil plagiatnya itu dapat. Nah, yang terakhir adalah bagaimana sih kita melakukan tips menghindari plagiarisme ya. Ini yang akan kita bahas bersama ya, begitu. Nah, yang pertama kita akan lihat plagiat ya. Plagiat adalah tindakan menjiplak, mencuri karya orang lain untuk diakui sebagai karya sendiri. Ya, jadi ini yang kita maksud sebagai plagiat ya. Menjiplak ataupun mencuri ya. Kalau mohon maaf kalau di sosial ya, di masyarakat, kalau mencuri kan artinya tidak diketahui, dan ketika diketahui itu kan bisa menyebabkan sosialnya berkurang ya, harga diri rendah dan seterusnya. Dan ketika ini dilakukan di akademisi, ini nilai akademiknya turun ya, karena ketika dilakukan publikasi dan diketahui hasil publikasinya itu adalah hasil jiplak atau plagiat, nah ini beresiko nih nama tersebut ya, sebagai publikasi beliau akan dipertanyakan. Nah, kredibilitas beliau sebagai eh, akademisi ataupun mahasiswa ya, dia beresiko ketika ini diketahui akan berujung pada pencabutan gelar Anda ya, ketika melakukan plagiat. Dan beberapa kasus itu pernah terjadi ya di beberapa universitas begitu, ketika diketahui mahasiswanya melakukan plagiat ya dalam bentuk karya tulis akhir, dan ketika itu diketahui, sebagai sanksi beratnya adalah pencabutan gelar akademiknya. Ini yang beresiko ya, sehingga mahasiswa mohon diperhatikan baik-baik ya, ketika melakukan penyusunan tugas akhir. Nah, dan bagaimana yang kita lakukan adalah dengan teknik parafrase. Parafrase adalah teknik penulisan untuk menyampaikan kembali ide atau informasi dari sumber asli dengan menggunakan kata-kata atau struktur kalimat yang berbeda. Dan yang kita garis bawahi di sini adalah menyampaikan kembali idenya, gagasannya apa toh yang kita baca. Ya, kita membaca satu jurnal. Jurnalnya menjelaskan bahwa dengan efektif tarik napas dalam bisa menurunkan respiratory rate pada pasien yang mengalami sesak napas, katakanlah seperti itu. Dan apa yang kita dapat dari jurnal yang kita baca itu? Nah, itu kita menyampaikan idenya. Idenya dari mana? Dari kita sendiri. Bacanya dari mana? Dari jurnal tersebut, begitu. Bukan memindahkan dari jurnal tersebut ke tulisan kita. Dan yang paling terakhir adalah jangan lupa melakukan sitasi atau melengkapinya dengan referensi manager. Dan ini sehingga pada akhirnya kalimat yang tadi kita sebutkan itu bersumber dari orang lain, dan meskipun dalam bentuk sitasi. Nah, kalimat-kalimatnya pun kita ubah ya, kan ada beberapa referensi menyatakan kalau kita melakukan parafrase itu ya harus mengubah strukturnya, tapi jangan menciplak 2-3
kalimat ya 3 lebih 3, 4, 5 itu sudah dikatakan plagiat karena ketika kita melakukan pemeriksaan Turnitin itu 3 kalimat itu bisa saja terbaca dan merujuk pada artikel mana yang akan kita plagiat begitu sehingga 3 kalimat ini bisa kita ubah struktur kalimatnya dan mengubahnya nanti kita akan bahas bersama. Dan inilah yang menjadi pokok pembahasan kita siang ini bersama. Bagaimana kita melakukan teknik parafrase? Yang pertama kita pahami dulu nih makna teks aslinya apa. Ya makna teks asli karena kalau kita membaca makna teks asli kita harus membaca nih dari gagasan pokok dari judul sampai summary dari hasil literatur tersebut yang katakanlah itu jurnal ilmiah dan baca dan pahami makna teks asli secara keseluruhan sebelum mencoba untuk memparafrasekannya. Nah, misalkan saya ambil literatur dalam bukunya Aligut ya, pakar teori keperawatan. Ya. Dalam satu artikelnya mengatakan seperti ini, Nursing Theory by Aligut. Adaptation is the view as the process and outcome will be thinking and feeling person. Jadi dalam buku ini menjelaskan bahwa adaptasi itu bisa dilihat dari segi prosesnya dan outcome-nya adalah berpikir dan feeling person. Ada perasaan di dalam, baik itu secara individual ataupun groups. Dan digunakan untuk memberikan penyadaran. Nih kita memberikan kesan bahwa oh ternyata betul nih cara melakukan adaptasi bukan hanya dalam bentuk perasaan tapi dalam kondisi lingkungan yang dilakukan di dalam individu ya di dalam diri kita ataupun secara kelompok ya. Pilihannya bisa mengintegrasikan manusia dan lingkungan dalam buku Aligut ini di halaman 134 yang kita lakukan citasi. Dan ini makna dari kalimat tersebut. Kemudian kita mencoba melakukan citasi. Nah, di kalimat keduanya, kita coba mengganti sinonim atau memparafrasekan dengan kalimat sejenis. Ya, cari sinonimnya. Kalimat dalam buku tadi dijelaskan seperti ini. Kita coba mengganti maknanya apa tuh dalam kalimat ini. Ternyata maknanya adalah adaptasi. Adaptasi itu adalah proses. Outcome-nya berpikir dan merasa, feeling, individu ataupun kelompok. Awareness, kesadaran, pilihan, manusia, lingkungan. Nah, itu kalimat-kalimat yang dijelaskan. Kemudian kita integrasikan untuk melakukan parafrase. Ya, tidak mengcopy paste semuanya. Parafrasenya bagaimana itu? Nah, according to perspective. Nah, kalimatnya kita ubah. Adaptasi di sini adalah kita ubah menjadi according to perspective. Sesuai dengan perspektif bahwa adaptasi adalah proses dan hasil berpikir dan perasaan manusia. Nah, maknanya sama dengan di sini ada beberapa kalimat yang kita baca seperti tadi. Sehingga ketika kita melakukan parafrase di awal, kita mencari ide kalimat, ide pokoknya apa ini yang akan kita munculkan di kalimat kita. Bahasanya menggunakan bahasa kita sendiri. Nah, jangan lupa di akhir kalimat kita tetap melakukan citasi. Citasi dari buku tersebut. Ya. Kalistaroy 2008 di dalam buku Aligut di halaman 138. Kemudian coba kita lihat dalam perspektif yang lebih kompleks lagi dalam satu kalimat paragraf gitu. Di naskah aslinya ya mahasiswa sering berlebihan dalam menggunakan kutipan langsung saat membuat catatan. Sebagai akibatnya, mereka menggunakan kutipan yang berlebihan dalam tugas karya ilmiah atau paper. Mungkin hanya sekitar 10% dari manuskrip akhir yang diperbolehkan muncul dalam bentuk kutipan langsung. Oleh sebab itu, kalian harus berusaha untuk membatasi jumlah penulisan yang sama persis dengan materi sumber saat kalian menulis catatan. Ini sumbernya dari papernya Lister ya terkait dengan writing research paper. Nah, ini kalimat utuhnya seperti itu di dalam paper ini. Nah, ketika kita melakukan parafrase, bagaimana parafrase dikatakan legal dan plagiat. Nah, ini contohnya yang saya gambarkan di bawah. Ini parafrase yang legal. Artinya itu ketika dilakukan uji Turnitin itu dikategorikan tidak plagiat. Nah, dalam paper ilmiah, mahasiswa sering mengutip berlebihan. Ada kalimat yang diulang di sini tapi tidak lebih dari 3 kalimat. Mengutip berlebihan. Nah, kutipan yang berlebihan. Nah, ini ya di sini lihat.
kutipan yang berlebihan atau mengubahnya menjadi mengutip berlebihan, dan gagal untuk mengubah materi yang dikutip ke level yang diinginkan. Karena masalahnya bersumber dari penulisan catatan, maka sangatlah penting. Nah, ini ide kalimatnya disampaikan di akhir summary-nya. Maka sangatlah penting untuk meminimalkan pencatatan materi kata per kata sama persis. Nah, di sini summary-nya sama oleh sebab itu. Nah, artinya ketika kita melakukan akhir dari parafrase, jangan lupa menampilkan summary atau hasil bacaan kita yang kita telaah dalam satu artikel itu, sehingga pembaca setelah kita ketika artikel kita akan disitasi itu mendapatkan ide pokoknya apa ini dari artikel tersebut. Nah, bagaimana artikel itu dikatakan plagiat? Nah, ini dia ya, kalimat yang terakhir. Ini versi plagiatnya. Mahasiswa sering menggunakan terlalu banyak kutipan langsung saat mereka menulis catatan. Nah, ini kutipan langsung saat membuat catatan. Nah, ini kalimatnya diulang di sini dengan jelas ya, tanpa diubah maknanya. Nah, ini yang disebut dengan versi plagiatnya ketika dilakukan uji Turnitin. Ini pasti dilakukan blok nih, blok warna ya, pakai stabilo ya. Blok warna ini merujuk artikel tersebut karena dikutipnya lebih dari 3 kalimat. Nah, kemudian sampai di akhir dengan demikian Anda juga ada summary-nya di akhir. Hasilnya apa gitu. Nah, dengan demikian sangatlah penting dan seterusnya. Jika dilihat dari kalimat asli, ya, kalimat legal dan plagiat, ini jelas dilihat perbedaan. Ya, perbedaannya. Kalau dilihat dari kalimat aslinya, jangan lupa mengutip ini ide pokoknya apa ini. Ya, kalimat yang ditekankan apa. Oh, ketika melakukan penulisan, jangan lupa nih, kutipannya berlebih dalam catatan. Kemudian diulang lagi kutipan yang berlebih. Artinya ini kalimat yang ditegaskan oleh penulis pertama ini ya, dari artikel tersebut, kalimat kutipan berlebih ya. Hasilnya juga apa, batasannya 10%. Nah, kemudian jangan lupa di akhir summary. Nah, yang legalnya tadi sudah dijelaskan di awal gitu. Dalam mengubah makna inti di awal, tapi dari pembaca yang membaca maknanya tahu, oh ternyata betul kalau kutipannya berlebih apa di sini apa? Mengutip berlebihan. Maknanya sama, tapi tidak mengutip secara utuh kalimat tersebut. Begitu. Sehingga ketika dilakukan uji Turnitin ini lolos ya, lolos verified ya, lolos verifikasi. Ini bukan dikatakan plagiat. Nah, selanjutnya kita lihat teknik parafrase yang ketiga ya. Jangan lupa lampirkan sumber sitasi. Nah, ini yang paling penting. Ya, di batch sebelumnya sudah disampaikan beberapa pemateri ya, bagaimana kita melakukan sitasi, baik itu menggunakan referensi manager, menggunakan aplikasi ya itu wajib ya, bisa menggunakan Mendeley atau dan seterusnya. Itu banyak ya, silakan. Ya, jangan lupa melakukan sitasi sehingga nanti perujukan karya tulis ilmiah kita yang jelas nih, sitasinya dari mana saja begitu ya. Ada yang mencoret, mohon maaf Pak Rizal, mungkin notes dari peserta mungkin di off kan ya, karena beberapa ini kecoret layarnya ya. Terima kasih. Nah, kesimpulannya misalnya dalam sitasinya begitu ya, kita coba sitasi. Kesimpulannya terapi kipas angin adalah pengobatan yang efektif secara klinis untuk dyspnea pada pasien kanker. Mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan biaya yang rendah, terapi kipas angin dianggap sebagai intervensi keperawatan yang sangat mudah diaplikasikan dan dilakukan bagi pasien kanker yang parah dengan keluhan dyspnea. Ini Kakao et al. 2008. Artikelnya yang saya rujuk seperti ini. Ya, ketika kita membaca artikel ini, kita dapatkan bahwa dalam judulnya saja sudah jelas bahwa venterapi artinya ada intervensi yang digunakan peneliti untuk kepada pasiennya. Terapinya apa? Venterapi. Untuk apa toh? Nah, ini dia. Relief dyspnea, untuk mengurangi sesak napas pada pasien-pasien dengan kategori terminal illness atau pasien-pasien dengan penyakit-penyakit akhir gitu ya, yang tidak bisa disembuhkan lagi pada pasien kanker lah, katakanlah begitu di sini. Nah, ternyata ketika kita membaca terapi ini menyebutkan bahwa venterapi itu efektif bukan hanya terhadap dengan cost ya, low cost atau biaya rendah, ternyata untuk kondisi pasien saja dengan
tiupan angin yang berlebih itu bisa meningkatkan oksigenasi yang dihirup oleh pasien. Dan ketika itu dilakukan terus-menerus, itu menurunkan sensasi respiratory rate yang berlebih ya, yang dirasakan oleh pasien karena membutuhkan oksigen yang banyak. Itu gejalanya menurun karena terapi tersebut. Dan ketika kita menyadur dengan bentuk summary atau hasil, kita menyandurnya dengan seperti ini. Meskipun kalau kita lihat dari artikel ini, ya, nah, conclusion hanya sebagian disebutkan, ya, conclusionnya, hasil SOS-nya disebutkan, conclusion-nya face to face, ya. Jadi ketika kipas angin itu dijelaskan di wajah, didekatkan, itu lebih efektif, ya, di ke wajah daripada di anggota tubuh yang lain. Dan yang selanjutnya mengurangi gejala dispnea pada pasien-pasien dengan pasien-pasien terminal akhir, ya, penyakit kanker lah, gitu. Nah, yang selanjutnya ya kita bisa menyadur kembali, menyimpulkan dengan kalimat seperti ini, begitu. Sehingga bukan mengcopy paste. Nah, conclusion apa sih ini artikel? Ya sudah, kita bold saja, ya, kita langsung kita translate-kan, kemudian kita paste-kan ke artikel kita. Nah, ini yang menjadi persoalan nih, ke banyak mahasiswa seperti itu. Oh, saya udah capek baca terus, gimana satu artikel aja 10 halaman. Kita membacanya kan repot, ya. Nah, gimana nih cara ya sudahlah, saya bypass saja, saya conclusion aja, saya copy paste. Nah, ini yang jadi persoalan. Nanti akan dibahas di pemateri setelahnya bagaimana kita melakukan teknologi nih, ya. Nanti akan disambung oleh pemateri selanjutnya. Nah, inilah yang menjadikan beberapa teknik parafrasi yang bisa digunakan untuk mahasiswa, ya, terutama atau peneliti ketika melakukan penulisan karya ilmiah hasil dari penelitian ataupun pengabdian masyarakat. Sehingga ketika dilakukan uji Turnitin atau plagiat itu low, ya, ataupun bahkan tidak bisa terdeteksi ini artikelnya plagiat atau tidak, gitu. Nah, di perpustakaan kita apakah sudah ada ini, ya, uji Turnitin, ya? Kemarin saya sempat konfirmasi ke Pak Kampusnya atau perpustakaan begitu. Kemarin aplikasinya sedang dalam maintenance, ya. Apakah sudah ada, Bapak? Izin nanti bisa menjadikan info ke mahasiswa begitu untuk melakukan uji Turnitin untuk plagiatnya begitu, Bapak. Nah, selanjutnya kita lihat nih hasil uji plagiat, ya, hasil uji plagiat. Nah, ini hasil uji plagiat kita menggunakan aplikasi Turnitin. Ini di beberapa institusi, terutama institusi Politekkes itu wajib menggunakan uji plagiat karena sebagai lembaga pendidikan, ya, artinya menghasilkan hasil-hasil riset yang kedepannya bisa digunakan oleh masyarakat ataupun peneliti lainnya untuk dilakukan sitasi kembali. Dan ini wajib dilakukan uji plagiat sehingga hasil dari riset yang dalam bentuk artikel ilmiah tersebut itu bisa dikategorikan, wah, ini benar nih artikelnya original, ya. Original, tidak ditemukan hasil plagiat. Ini beberapa kutipan, ya, ketika dilakukan uji Turnitin, hasilnya seperti ini. Ini artikel saya kemarin, saya lakukan uji plagiat gitu, ya, menggunakan Turnitin, hasilnya seperti ini. Ya, ada poin persen, ya, dalam beberapa indikator. Yang pertama, similarity index-nya 5%, kemudian internet course-nya 5%, kemudian 2% publication, 2% student paper. Nah, ini yang akan didapatkan, ya, ketika kita melakukan uji Turnitin. Artinya apa tuh, ya? Yang pertama, yang kita lihat nih beda sendiri angkanya, ya, similarity index. Artinya di sini memiliki tingkat kesamaan dengan artikel yang lain itu 5%. 5% itu dari mana saja sih? Nah, 5% itu dari beberapa artikel yang disebutkan di sini. Primary source-nya, ya, citasinya dari mana saja ini? Ya, sumbernya dari mana? Ya, di sini ada beberapa sumber, 1, 2, dan seterusnya. Dan ketika diakumulasikan, ya, dengan menggunakan ini mendapatkan nilai 5%. Artinya artikel yang saya tulis ini similarity index-nya 5% atau memiliki kesamaan dengan artikelnya itu 5%. Kemudian internet source-nya, dari beberapa sumber internet itu ditemukan hanya 5% kesamaannya. Kemudian itu
2% publication, artinya publication sebelumnya itu nilainya 2% ya, dari sekian puluh ribu di seluruh penjuru dunia. Ketika dilakukan uji plagiat ternyata hanya 2%. Kemudian memiliki kesamaan 2% dengan studi paper atau paper mahasiswa yang dilakukan publikasi sebelumnya. Dan di setiap institusi memiliki kebijakan berbeda-beda. Ya, misalkan ketika saya pada saat sedang bersekolah dulu ya di Universitas Indonesia di Depok, itu dari institusi menyampaikan ke mahasiswa, ketika Anda melakukan ujian akhir, baik itu skripsi, tesis, disertasi atau seterusnya, itu ada ambang batas melakukan uji Turnitin, yaitu 20%. Yang saya dapat pada saat itu peraturannya 20%. Ketika 20% terlewati, artinya artikel Anda itu beberapa citasinya itu dikategorikan plagiat atau mirip dengan artikel sebelumnya. Dan ini menjadi warning untuk mahasiswa. Kemudian dilakukan revisi kembali sehingga artikel yang diupdate sebelumnya ya itu tidak memiliki kesamaan lagi ya jika dilakukan uji plagiat berikutnya. Nah, ini yang jadi persoalan. Dan yang jadi sekarang peraturan yang mungkin bisa disampaikan di forum ini begitu ya. Ini berkaitan dengan uji plagiat juga di Politeknik Kemenkes Palu. Apakah sudah ada peraturan ya begitu terkait dengan standar berapa sih persenan mahasiswa ketika akan melakukan uji Turnitin sehingga nanti hasil uji Turnitinnya ini bisa digunakan atau didaftarkan sebelum melakukan ujian akhir begitu. Karena sangat penting ketika melakukan publikasi setelah melakukan ujian ya. Karena karya tulis akhir kan sayang kalau hanya disimpan dalam bentuk buku yang tebal ya tanpa dilakukan publikasi kan sayang. Maknanya apa ya hasilnya begitu. Sehingga bisa jadikan bahan pembelajaran untuk adik setelah Anda begitu. Nah, ini yang saya maksud tadi ya, ketika dilakukan uji Turnitin ya. Ketika dilakukan uji Turnitin ada beberapa yang distabilo nih kalimatnya ya. Ini misal di nomor 2 ya. Ada beberapa warnanya berbeda ya. Yang di highlight. Nah, ini ketika dilakukan uji Turnitin ternyata ini yang dimaksud, bahwa ada kesamaan dengan artikel sebelumnya ya, misal di nomor 2 berarti di 1.3dokin.com ya, gangguan pencernaan demak dan seterusnya. Oh, ternyata ini yang di highlight. Kemudian di sini lagi di poinnya ya, ada lebih dari 3 kalimat ya, ini 3 kalimat, ini bahkan lebih ya, ini yang dimaksud tadi plagiat dengan atau mirip dengan artikel yang dipublish sebelum Anda begitu. Nah, ini yang menjadi persoalan nih, harus dilakukan parafrase tekniknya untuk mengubah kalimat tersebut sehingga bukan mengubah maknanya ya, tidak mengubah makna tapi maknanya sama, hanya struktur kalimatnya yang kita ubah seperti itu. Nah, ini juga nomor 1 ini ya, jelas ini kalau warnanya berbeda ketika uji Turnitin pasti ini yang dimaksud dengan kemiripan. Nah, inilah yang dimaksud dengan hasil uji plagiat ya teman-teman. Ya, ini yang jadi persoalan untuk kita belajarkan sehingga nanti teknik parafrase yang tadi kita belajarkan di awal itu bisa kita aplikasikan dengan bentuk seperti ini ketika mendapatkan hasil uji Turnitin begitu. Nah, selanjutnya kita lihat nih tips menghindari plagiarisme. Bagaimana sih tips-tipsnya ya sehingga kita sebagai akademik ya, ataupun mahasiswa yang akan nantinya menyusun karya ilmiah untuk mendapatkan gelar akademik itu tidak dikategorikan plagiat. Karena sayang sekali ya, yang sudah mendapatkan gelar tiba-tiba dalam satu berita terpapar bahwa si Fulan, Fulana dan seterusnya ya itu kedapatan melakukan plagiat sehingga dengan sanksi berat yang mohon maaf ya gelar akademiknya dilepas ya, seperti itu. Beberapa kejadian seperti itu sehingga jangan sampai Anda sebagai mahasiswa nantinya begitu sayang melakukan hal seperti ini ya, sudah capai 3 tahun ya hanya melakukan hal sepele ya karena tidak mau membuat karya ilmiah melakukan tindakan tersebut ya. Berikut tipsnya. Yang pertama,
gunakan parafrase yang benar ya, tadi 3 step yang tadi kita jelaskan di awal. Yang parafrase, maknai kalimat tersebut, ini ide pokoknya apa, gagasannya apa tuh, ini kalimat mana sih yang sering diulang-ulang ya, diulang terus disebut, berarti kan itu yang akan di highlight oleh kita sebagai penulisnya begitu. Kemudian ya teknisitasinya jangan lupa. Nah, jangan lupa menggunakan teknisitasi. Bisa menggunakan aplikasi Mendeley atau sejenisnya, tidak apa-apa. Yang penting jangan lupa melakukan teknisasi sehingga jelas ya, resource-nya atau sumbernya dari mana, seperti itu. Kemudian ya, jangan lupa ya, gunakan alat uji plagiat. Ini yang paling akhir di ujungnya. Karena kita jika hanya melakukan parafrase, oh ya saya lakukan parafrase mengubah kalimat ini, oke saya sudah gunakan citasi. Nah ternyata di ujungnya itu tidak lakukan uji plagiat, kan sama saja ya. Itu hanya like and dislike, menyukai dan tidak menyukai nih tulisan. Oh ini bagus nih tulisannya. Oh ini nggak bagus nih tulisannya, ada salah koma dan seterusnya. Itu kan bukan terkait dengan subjektif, like sama dislike, bukan, tapi terkait objektifnya. Nah objektifnya inilah yang harus kita lakukan uji Turnitin, dan mahasiswa ya wajib melakukan uji ini ya, sehingga karya tulis ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa untuk mendapatkan sebuah gelar akademik itu legal begitu. Dan ini wajib nih, yang poin 3 ini uji Turnitin ya, bukan hanya parafrasenya, citasinya, tapi yang di akhir ya, uji Turnitin ini yang akan kita sampaikan begitu. Mohon nanti bagian perpustakaan begitu, sambil di akhir sesi mungkin menyampaikan info-info terkait dengan uji plagiat ya di perpustakaan kita begitu, sehingga fasilitas yang ada di perpustakaan begitu, selain ada resource sumber buku dan seterusnya, apa layanan terkait dengan uji Turnitin ya, ini bisa diakses oleh mahasiswa begitu. Caranya seperti apa ya, bagaimana selanjutnya ya, langkah-langkahnya ya, ini bisa disampaikan pada forum ini begitu. Nah, kita bisa melakukan aplikasi teknologi ya, nanti akan disambung oleh pemateri kedua begitu. Nah, aplikasi teknologi apa yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan ide pokok dalam satu artikel ya, karena artikel itu bukan hanya Indonesian text ya, atau Indonesia secara keseluruhan bahasanya ya orang Indonesia yang buat, tapi dalam English text juga ini yang paling banyak artikel, karena publikasi di luar itu lebih masif begitu ya, karena artikel cukup banyak dalam bentuk ya, English text ya, bahasa Inggris, kita bingung ini maknanya apa gitu ya, ya karena ya ini bisa menjadi salah satu referensi ya, menggunakan translate ya, translate saya biasa menggunakan DeepL ini banyak sebagai literatur yang kita bisa translatekan dalam bentuk bahasa asing ya, banyak sekali bahasa, bisa Spanyol ya, Arabic ya, atau English text itu langsung kita bisa translatekan ke bahasa Indonesia ya, salah satunya kita bisa menggunakan translate ini ya, WebDL. Nah yang kedua ya, ini parafrase ya. Jika kita banyak sekali artikelnya, 1, 2 dan seterusnya, ini kita bingung ini maknanya apa ya, satu artikel, karena waktunya sempit, artikel yang kita harus baca banyak ya, cara memparafrasekannya bagaimana ini. Nah ini salah satu link yang bisa sharing, itu bisa kita menggunakan Quillbot ya, Quillbot parafrase ya. Kita tinggal memparafrasekan, nanti kita bisa coba bersama nanti ya setelah presentasi ini gitu. Nah kemudian yang akhir, nah ini dia uji yang terakhir itu cek similarity atau uji Turnitin. Uji aplikasi ini kan cukup mahal ya, dan harus dilanggan oleh sebuah institusi begitu ya, sehingga ketika teman-teman dapat di Google ya, di apapun bentuknya yang menawarkan untuk melakukan uji Turnitin atau similarity, hati-hati ya, jangan sampai itu salah satu jurnal predator ya. Kita upload jurnal kita di copy paste 100%, hanya hanya menampilkan oh ternyata similarity uji Turnitinnya 5%, ternyata ke belakang artikel kita di copy paste ya. Beberapa predator seperti itu, ini yang jadi beresiko, hati-hati. Yang kita anjurkan ke mahasiswa
adalah uji rutin di institusi pendidikan saat ini, yaitu misal di Politekes ya di Politekes, jangan di luar. Kalau misalkan di luar ya lihat license-nya, dia punya license apa. Ya, di institusi yang lain boleh silakan. Ya, yang penting ada license ya, karena license itu akan kita pegang bahwa artikel kita tidak digunakan oleh orang lain atau predator. Ini yang beresiko. Ya, jangan tergiur dengan uji plagiat yang ada di media massa begitu, di media ini no free gratis. Ya, jangan hati-hati ya, jangan tergiur dengan kata gratisnya itu. Ya. Eh, nah, yang terakhir ya sebagai penutup dari saya, ya lebih baik menjadi individu ya kita pribadi daripada tiruan dari orang lain. Ya, ini kalimatnya. Ya, jadilah diri kamu sendiri ketika kamu menulis seburuk apapun, sebagus apapun tulisan kamu, yaitu hasil dari saya. Ya, itu berarti sudah usaha saya daripada mengambil kalimat brilian dari seseorang, ya, mengambil terus copy paste ke kalimat kita, itu bukan diri saya, itu dirinya orang lain. Artinya itu bukan sebagai menunjukkan bahwa saya telah berusaha. Itu usahanya orang lain, bukan usaha saya. Nah, ini yang menjadikan eh, penutup untuk presentasi saya seperti itu. Sehingga hasil apapun dari karya tulis ilmiah Anda ya no plagiat, jangan dilakukan plagiat sama sekali. Seperti itu. Nah, terima kasih dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Rahmat atas penjelasannya yang sangat mendalam ini. Teknik parafrase yang baik memang menjadi kunci dalam menjaga keaslian karya ilmiah dan menghindari plagiarisme. Suatu hal yang sangat penting bagi mahasiswa dan akademisi, bukan begitu Pak? Betul Bapak. Oke, baik Pak. Sesuai dengan susunan acara tadi bahwa nanti Pak Rahmat selaku narasumber satu tetap berada dalam webinar ini Hmm. karena tanya jawab nanti kita buka setelah pembicara kedua memaparkan materinya. Baik. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya kita akan beralih, tidak kalah pentingnya juga ya untuk pemaparan narasumber kedua ini, yaitu Ibu Ita Sulestiani, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Master Kebidanan, yang akan membahas bagaimana teknologi terkini bisa membantu kita membaca artikel dengan lebih cepat dan efisien. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan narasumber kedua untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rizal. Suara saya sudah terdengar ya Pak ya? Alhamdulillah jelas Bu. Alhamdulillah, oke. Karena ini jam-jamnya jam-jam siang ya. Habis selesai makan siang, mungkin ada yang sudah tertidur, mungkin ada Ya, yang sudah terbuai dengan suaranya Pak Rahmat yang luar biasa. Terima kasih Pak Rahmat yang sebelumnya sudah memaparkan. Ini memang materi berkesinambungan. Terima kasih Pak Rahmat. Yang sebelumnya izin saya mau share materi saya. Bentar. Ini masih bentuk PDF ya Pak ya? sepertinya Bu, iya PDF. Oke. Saya mau share langsung dari webnya aja. Izin Bu, sebelum Ya. Ibu melanjutkan materi, kami ingatkan bagi peserta di kolom chat itu sudah
ada link absensi ya. Mohon peserta yang hadir untuk mengisi link absensi yang sudah disiapkan panitia. Terima kasih. Silakan Bu dilanjutkan. Oke, sudah nampak Pak ya layarnya? Nampak Bu, jelas. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya kepada panitia dan juga kepada pemateri yang sebelumnya dan juga kepada Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini di Zoom meeting dan juga teman-teman serta adik-adik semuanya. Ini saya mengharapkan sebenarnya yang hadir mahasiswa bukan hanya semester akhir aja, tingkat akhir, tapi juga dari tingkat awal sudah mulai mengerti tentang artikel, tentang jurnal, tentang penulisan yang sebelum-sebelumnya saya berterima kasih kepada perpustakaan yang sudah memfasilitasi. Di batch 1 sudah dibahas sebelumnya tentang pemanfaatan Mendeley, Reference Manager, caranya mensitasi oleh Pak Kadar, dan juga optimalisasi sumber daya di perpustakaan. Semuanya sudah dibahas di batch 2 juga, di batch 3 juga dibahas tentang teknik cara mencari topik penelitian. Jadi untuk mahasiswa ini terutama dimanfaatkan fasilitas ini yang gratis. Jadi mohon mahasiswa untuk teman-teman juga adik-adik, kakak-kakak tingkat akhir untuk bisa mengambil ilmu yang gratis ini difasilitasi oleh perpustakaan. Oke, untuk kali ini saya akan sharingkan ilmu yang saya dapat selama ini dari guru-guru saya juga ada di sini, yaitu cara efektif caranya membaca artikel jurnal secara cepat dan akurat. Mungkin sebelumnya saya tidak pernah nampak di Poltekkes. Ini perkenalkan, saya adalah seorang bidan ya. Saya di home base-nya D3 Kebidanan. Saya suka hal-hal baru dan suka belajar hal-hal yang baru. Ingin tahunya saya tuh tinggi sekali. Jadi teruslah menjadi pembelajar. Saya seorang PLP ahli pratama. Mungkin adik-adik mahasiswa atau yang sebelumnya mengenal sebagai dosen, dosen dengan PLP ahli pratama. Dengan PLP itu memiliki partner yang bagus. Jadi mungkin semua yang di Poltekkes dikatakan sebagai dosen. Cuman saya di sini pengen sharing bahwa karirnya PLP itu juga ada. Jadi adik-adik mungkin nanti pengen yang jadi PLP sangat bagus. Oke. Nih, kita tahu bahwa artikel itu sebagai acuan atau sumber kita dalam menulis sebuah tugas akhir atau skripsi. Jadi kita harus memiliki sebuah referensi mana yang bagus. Untuk sekarang ini referensi yang kita gunakan lebih banyak dari artikel-artikel. Jangan salah sebut. Artikel itu adalah artikel yang kita biasanya baca beberapa halaman, 10 halaman, 15 halaman, itu merupakan artikel. Dan kumpulan-kumpulan dari artikel itu yang disebut dengan jurnal. Jadi kadang, Bu, kita suruh mereview jurnal ini. Dek, tolong review jurnal ini. Itu lumayan banyak ya. Kalau jurnal bisa satu bundle buku gitu. Jadi kadang istilah-istilah ini yang kadang awam kita gunakan, kita sepakati bahwa itu adalah artikel yang untuk satu topik penelitian atau satu topik pembahasan. Oke. Pentingnya kita mengikuti perkembangan penelitian ilmiah karena kita harus tahu trennya. Apalagi di kemarin oleh Dr. Irsanti kita harus cari tahu novelty-nya apa nih. Novelty yang harus kita sebagai tugas akhir harus ada novelty-nya, pembaruannya. Jadi kita harus mengikuti tren, apa yang trennya sekarang nih. Dari dengan artikel kita dapat tahu bahwa ini trennya penelitian sekarang itu mungkin beberapa tahun atau sampai sekarang pun juga tentang stunting misalnya. Tentang iklim sekarang yang digiatkan oleh di bidan kegiatan PIT bidan yang baru-baru itu adalah tentang iklim yang terjadi perubahan di Indonesia itu seperti apa. Jadi dari artikel-artikel dari jurnal-jurnal terindeks itu membahasnya trennya apa nih sekarang seperti itu. Jadi kita tahu bahwa penelitian ilmiah itu juga mengikuti tren yang terjadi sekarang. Dengan kita membaca artikel, kita juga bisa memperluas pengetahuan wawasan yang didapatkan tuh dari artikel jurnal tuh dapat memperkaya pemahamannya kita bahwa oh ternyata ya dengan meminum misalnya meminum ramuan ini misalnya yang diteliti oleh dosen-dosen kita di sini tentang kelor ini yang lagi kelor itu ternyata manfaatnya di sini dari mana kita dapat dan kita bisa yakin bahwa ternyata kelor manfaatnya ini luar biasa dari mana dari artikel-artikel yang sudah dipublish gitu karena ini sudah terbukti secara ilmiah.
Dan juga ini salah satu sebagai bahan kajian dan referensi dalam kita penulisan tugas akhir, terutama untuk adik-adik skripsi, untuk mungkin literatur review, mana nih kita mau membahas apa nih, itu sebagai referensinya. Oke. Yang selanjutnya sebelum kita membaca artikel, kita harus tahu dulu nih, struktur artikel tuh gimana. Kalau berhalaman-halaman itu kan banyak, nggak mungkin kita akan membaca 20 halaman. Ya kalau cuma satu artikel, referensi yang kita pakai minimal adalah 5 tahun terakhir, terus minimal 10 atau 20 artikel. Atau dalam literatur review, dalam sistematik literatur review bisa ratusan artikel. Kalau kita tidak tahu strukturnya dan kita membaca semuanya halaman, kita akan habis waktunya dalam membaca. Makanya nanti akan kita bahas lagi lanjut. Terus simak di sini untuk gimana sih caranya cepat baca artikel sampai ratusan artikel. Kita harus tahu bahwa artikel tersusun dari abstrak. Ya, ini abstrak ini yang harus ada di dalam artikel. Jadi kalau kita tahu abstrak itu merangkum semuanya, tapi abstrak ini tujuannya adalah untuk mengetahui saat kita melihat artikel. Jadi kita baca dulu abstraknya. Kalau abstraknya kita baca sekilas, oh ini artikel ini yang sesuai dengan referensi yang akan saya cari, yang akan saya teliti, boleh dilanjut untuk membaca selanjutnya, introduction-nya, metodenya, kita baca semuanya. Tapi kalau abstrak ternyata kita baca abstraknya ini tidak sesuai dengan penelitian, udah skip aja. Jangan menghabiskan waktu kita baca semuanya, ternyata ini tidak sesuai dengan fokus dari penelitian ini. Jadi abstrak itu, kenapa di awal? Itu sebagai penyaring pertama. Jadi kita nyaring pertama bahwa artikel ini mau kita pakai atau tidak, mau kita lanjutkan membaca atau tidak, dari abstraknya itu dulu. Kita baca sekilas abstrak. Memang abstrak adalah ringkasan dari seluruh penelitian, tapi belum semuanya menjelaskan di situ. Karena abstrak hanya terdiri dari mungkin intronya hanya satu kalimat, 2 kalimat, metodenya hanya 1 kalimat saja. Jadi kayak ringkasannya seperti ringkasannya, dan itu sebagai gerbang awal saat kita mau melanjutkan bahwa ini mau kita baca, mau jadikan kita referensi atau tidak dari abstraknya itu. Dan setelah kita tahu bahwa oh ini dari abstrak, ini sesuai dengan penelitian yang referensi yang saya butuhkan dalam tugas akhir dalam penulisan ilmiah saya, lanjut kita ambil sebagai salah satu referensi. Lalu kita baca dengan kita harus tahu bahwa di situ di dalam artikel ada yang namanya introduction. Di situ jelas akan tertulis di dalamnya tujuan dari penelitian ini apa. Di situ juga dalam artikel ada yang metode. Dalam metode itu pasti ada yang namanya partisipan, siapa penelitinya, intervensi apa yang dilakukan. Di dalam metode itu ada. Di dalam result, habis itu di artikel juga ada namanya result atau hasil. Hasil dan tujuannya itu tertulis di artikel tersebut. Jadi kita membacanya, oh resultnya apa ya ini hasilnya. Habis itu didiskusi. Di discussion ini dibahas dari hasil-hasil penelitian, diinterpretasikan hasilnya sesuai dengan penelitian-penelitian sebelumnya dan penelitian yang terkait. Dan conclusion itu adalah interpretasi dari peneliti. Jadi kalau kita mau mencadur atau mengambil dari beberapa, kita jangan ambil langsung conclusion-nya, karena itu interpretasi dari peneliti itu. Kita bisa ngambil dari introduction-nya, metodenya, result-nya, hasilnya kita interpretasi tersendiri, baru kita ambil, oh kesimpulannya ternyata seperti ini ya. Itu yang kita bisa jadi ambil sebagai referensi dalam penulisan artikel. Nah ini. Bagaimana cara mengidentifikasinya bagian kunci? Gimana Bu kita bisa tahu bahwa ini tuh artikel yang bisa saya jadikan referensi gitu. Kuncinya gimana? Caranya gimana gitu. Kuncinya adalah kita harus mempunyai pertanyaan kunci. Ketika kita membaca, ini penelitiannya tentang apa ya? Ini hipotesisnya gimana ya? Tujuannya apa ya? Apakah sama dengan penelitian saya? Misalnya meneliti tentang pemaparan mikroplastik terhadap rahim gitu, terhadap tuba falopi. Ini khususnya kebidanan ya, karena basicnya ibu kebidanan. Jadi kita pengen tahu bahwa penelitian pertanyaan ini akan kira-kira seperti apa ya? Apakah tujuannya ini benar-benar ada manfaatnya setelah dilakukan pemaparan, gimana gitu. Temuan signifikan itu harus kita catat. Oh, ternyata ada penemuan baru di dalam artikel ini. Misalnya ditemukan bahwa paparan mikroplastik ternyata menyebabkan gangguan fertilisasi. Itu kita catat. Temuan-temuan yang signifikan itu dari beberapa hasil-hasilnya kita catat. Dan implikasi dan aplikasinya. Jadi bagian kunci penting di situ. Pahami bagaimana temuan penelitian dapat diterapkan dan dikembangkan lebih lanjut. Kita bisa ngambil novel itu dari implikasi dan aplikasinya ini. Misalnya kita contoh nih,
Bu, saya mau nyari ide penelitian apa nih ya? Kita lihat biasanya penelitian di implikasinya. Ternyata penelitian ini temuannya seperti ini. Kita bisa gunakan. Oh, ternyata berhubungan dengan kebidanan tuh kita bisa manfaatkan di kebidanan. Oh, kita bisa kembangkan, kita aplikasikan, kita lanjut di sini. Di dalam implikasi dan aplikasinya kita harus lihat. Oke. Dan ini cara mencatat teknik mencatat saat kita menemukan berbagai artikel nih, ada 100 misalnya dalam kita menulis systematic literature review atau kita membuat referensi minimal berapa puluh referensi, kita harus melakukan pencatatan. Jangan hanya saya membaca artikel ini sudah, oh saya tahu artikel ini tentang ini, oke. Artikel kedua tentang ini, tapi kalau kita tidak mencatat atau kita tidak membuat catatan-catatan tersendiri untuk kita yang akan jadikan referensi, 1 jam kemudian yakin akan lupa. Apalagi besoknya, itu akan lupa. Jadi kita membuat ringkasan padat. Misalnya nomor 1, artikelnya apa, judulnya siapa, penulisnya apa, temanya apa, metodenya apa, implikasinya apa, hasilnya apa. Jadi kita harus tulis. Entah mau dibikin tulisan memanjang, seperti untuk anak-anak visual biasanya dengan gambar gitu. Terserah bagaimana. Jadi kita membuat catatan-catatan singkat dan padat yang poin-poin utama dalam penelitian itu yang menggambarkan isi dari seluruh penelitian itu. Atau mau membuat skema ataupun diagram. Ini skema ini biasanya memang lebih mudah. Penelitian menurut Mulyani gitu misalnya. Menurut Mulyani penelitiannya tentang stunting berhubungan dengan kecerdasan. Jadi kita tulis, ternyata yang menghubungi stunting menurut si A, si B, si C ini ada hubungannya. Jadi kita gambarkan secara diagram, boleh. Jadi kita visualisasikan agar saat kita melihat, oh mudah, ini yang kita jadikan referensi. Atau membuat bagan. Ini kalau saya secara pribadi, saya lebih senang menggunakan bagan. Karena saya lebih mudah, ada 30 referensi atau 50 referensi yang saya gunakan dengan tadi bagian-bagiannya, judulnya apa, yang saya samakan metodenya apa, dia penelitiannya pakai sistem apa, di laboratorium menggunakan in vitro, in vivo atau apa, itu saya bikinkan sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Jadi setiap peneliti berbeda-beda, mau meneliti bagian, mau yang diambil apanya, saya mau meneliti bagian ininya. Itu terserah dari peneliti mencatat seperti apa yang memudahkan teman-teman untuk menulis. Jadi saat mengambil referensi, saya ngambil ini, sangat mudah sekali. Dan keterkaitan idenya. Jadi catat hubungannya yang tadi saya jelaskan, hubungannya antara saya meneliti, nggak harus serta-merta di dalam artikel itu plek, ketiplek atau sama persis dengan yang kita teliti. Jadi kayak saya harus nyari hubungannya stunting dengan kecerdasan emosional atau kecerdasan eh, fisik atau dengan hubungannya dengan kenaikan berat badan. Nggak harus sama persis, tapi kita hubungkan. Ternyata stunting bisa menyebabkan ini. Peningkatan berat badan bisa menyebabkan, kita kaitkan. Jadi dari pengkaitan kita kaitkan setiap ide-ide itu, kita bisa menemukan bahwa, oh ini bisa jadikan referensi. Dan ini bisa juga nanti bisa jadi novelty lagi. Jadi yang soalnya keluhan mahasiswa-mahasiswa sekarang tuh, apa ya Bu novelty-nya? Apa ya Bu novelty-nya yang bisa kita dapat? Bu ini sama dengan penelitian sebelumnya. Bu ini apa novelty-nya gimana gitu. Dan juga refleksi kritis, cara mencatat, tuliskan pemikiran kritis untuk pertanyaan yang muncul selama membaca. Jadi pas kita membaca, gimana ini peneliti melakukannya ya? Sampelnya seperti apa ya? Kok bisa ya? Berapa jumlahnya ya? Partisipannya berapa ya? Intervensi apa yang dilakukan? Jadi kita perlu catat hal-hal itu. Jadi pencatatan itu sangat penting. Kalau dalam khayalan saja, keluar dari laptop, tutup laptop, selesai. Apa? Nih, kita harus bisa berpikir sebelum membaca nih ya. Kita harus berpikir secara cepat. Jadi biasanya kita kalau melakukan membaca artikel jurnal, kita melakukan skimming-skimming. Jadi kita baca cepat. Gimana sih pertanyaannya? Jadi asumsinya, metodologinya apa, kesimpulannya apa. Jadi kita lakukan skimming gitu. Terus menghubungkan penelitian ini antara temuan penelitian si A dengan si B, itu gimana? Adakah hubungannya? Dengan penelitian kita sendiri bagaimana gitu. Terus kita evaluasi. Timbang kelebihan, kekurangan, dan implikasi praktis dari penelitian. Jadi ini kalau kita implikasikan, ini bermanfaat nggak ya? Misalnya penelitian dengan menggunakan di laboratorium dengan in vitro, menggunakan tikus. Apakah ini implikasikan bisa langsung ke manusia? Belum tentu. Jadi kita harus baca benar-benar. Pas baca judulnya, pemaparan ini menyebabkan infertilitas. Ternyata penelitiannya in vitro pada tikus. Belum tentu juga ini kepada manusia karena belum dilakukan uji lanjut. Nah, bisa jadi penelitian selanjutnya meneliti ke manusia. Jadi kita melakukan evaluasi-evaluasi terus.
Itu untuk mempertahankan gimana caranya kita bisa tahu membaca cepat, bahwa 10 artikel aja kita bisa baca dengan cepat. Kalau misalnya dengan komputer kita nanti akan menjelaskan bagaimana cara cepatnya ya. Tapi kalau kita membaca dalam bentuk lembaran, dalam bentuk artikel, manuskrip yang kita baca ini, kalau kita nggak latihan terus-menerus, kita nggak akan bisa. Jadi memang harus terus dipraktikkan ulang, membaca berbagai banyak artikel. Kita terus praktik ulang cara membacanya seperti ini. Kelamaan dari 2 artikel, 3 artikel, 10 artikel sampai ratusan artikel kita baca ulang-ulang, kita akan menjadi, oh ternyata seperti ini ya polanya penulisan artikel. Oh ternyata seperti ini, kita dengan cepat kita bisa membaca dan mengerti bahwa penelitian ini tentang ini gitu. Dan kita aplikasikan praktis. Setelah membaca, kita langsung gunakan sebagai referensi. Biasanya langsung masukkan di Mendeley. Setelah kita membaca, oh kita masukkan di Mendeley atau reference manager yang sudah diajarkan sebelumnya di batch 1. Dan kita diskusi dan berbagi. Biasanya bersama teman satu tim penelitian atau yang mungkin temanya sama, kita bisa diskusi. Teman-teman, nih aku ada penelitian loh, ternyata si A itu menemukan bahwa eh, penelitian ini bermanfaat untuk ini. Oh, ternyata aku juga nemu loh, ternyata yang tahun terbarunya ini. Dan kita dengan diskusi dan berbagi, kita tuh jadi tahu, karena kita nggak mungkin akan membaca ribuan jurnal di berbagai aplikasi, mulai dari Science Direct, WAS, Wiley, Cochrane, mulai dari PubMed, mulai dari Publish or Perish. Kita nggak mungkin membaca semua artikel yang ada di dalamnya, jurnal-jurnal di dalam yang sudah terindeks. Jadi kita berbagi, sharing dengan teman-teman, kita bisa tahu bahwa, oh ini toh caranya gitu. Informasi yang didapat seperti ini, kita bisa gunakan nih sebagai referensinya kita. Gitu. Terus ini cara satu cepat selain scamming tadi ya, kita baca abstraknya. Kalau abstrak sesuai kita lanjut, kita baca introduction-nya, kita baca metodenya, kita baca hasilnya, conclusion-nya. Jadi itu kita bisa mudah. Dan kalau sudah menguasai itu, kita baru bisa menggunakan ini karena kita sekarang sudah di zaman teknologi dan juga perkembangan kecerdasan buatan AI. Jadi kita harus tahu juga bagaimana sih cara cepatnya untuk membaca dengan tools kekinian yang bisa kita pakai, yaitu yang sering kita gunakan. Ini kita bisa menggunakan dengan chat ini PDF. Nanti ada beberapa. Nah, ini kita bisa langsung aja nanti ketik chat PDF atau link yang sudah saya kasih. Ini kita bisa menggunakan artikel atau penelitian yang sudah kita download. Ini misalnya ini ya, acute and subacute, ini yang ada saja ya dari sini. Kita tunggu ya, karena beberapa ini juga masih mikir juga ya, walaupun cerdasnya seperti apa sama dengan seperti kita. Nah, setelah kita upload, ini tergantung dari internet sama jaringan internet sama laptopnya masing-masing, karena kalau kita buka terlalu cepat kadang juga error. Setelah ini kita sudah baca ini bahwa judulnya Exotoxicology dan Environmental Safety di jurnal sini, jurnalnya ini ya, nama jurnalnya. Dan judulnya tentang acute and subacute repeat oral toxicity study of fragment microplastic in Fragile Dolly rat. Jadi ini penelitian melalui tikus. Kita gampang untuk menanyakan kepada AI ini, apa yang mau kita cari? Misalnya implikasi atau penelitian ini apa? Kita bisa ketikkan di sini tergantung dari perintah kita. Kita mau memerintahkan misalnya jelaskan tentang tema misalnya. Apa tema dari penelitian ini? Penelitian ini. Kita tinggal ketikkan. Jadi ini nanti yang kita ambil di dalam, kita masukkan ke dalam bagan-bagan yang kita sudah buat atau skema-skema yang sudah kita buat kita masukkan. Ya, jadi tema penelitian ini adalah tentang toksisitas oral mikroplastik. Jadi dari polipropilen, jadi plastik-plastik jenis propilen yang terfragmentasi atau terpecah-pecah dan diberikan secara oral di tikus. Jadi penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki potensi bahaya dari mikroplastik itu. Jadi bahayanya apa? Oh, bahayanya ternyata jenis plastik polipropilen ini melalui uji toksisitas in vivo dan in vitro ini. Jadi udah jelaskan. Terus misalnya mau apa lagi? Boleh di komen untuk teman-teman dan juga Bapak Ibu. Misalnya ingin ini kalau kita baca ya, ini ada berapa halaman. Kalau kita mau membacanya sampai segini, ini masih sedikit ya. Kalau ada yang sampai 15 halaman, 20 halaman, kita agak kesusahan. Dan ini dijelaskan ternyata di scroll to page 2. Jadi ternyata di halaman kedua dijelaskan tentang temanya.
Ternyata di sini sudah dijelaskan tentang temanya. Dan juga dijelaskan lagi di page ke-8 menurut literatur referensinya ini. Jadi gampang sekali. Ini ya, dalam waktu berapa detik kita sudah bisa mengerjakan temanya. Terus kita menjelaskan metode. Metode apa yang digunakan ya? Metode apa yang digunakan dalam penelitian ini? Jadi kita bisa di sini dengan cepat, mungkin dia lagi berpikir ya, sama dengan kita otak manusia, terutama otak saya ini. Jadi perlu loading ya untuk berpikir. Jadi metode apa? Ini beberapa metode yang digunakan. Nah, udah dijelaskan ya. Jadi metode yang digunakan di sini dengan pemberian uji toksisitas oral akut, di uji toksisitas dengan ini alasan persiapan nih. Udah dijelaskan semuanya. Oke, seperti ini. Jadi nanti tergantung komen atau perintah dari teman-teman. Untuk selanjutnya kita pakai EE yang kedua. Yang selanjutnya yaitu selain itu banyak sekali EE yang biasa digunakan untuk mempermudah caranya kita bekerja. Karena kalau kita bikin systematic literature review dengan Prisma, itu bisa sampai ratusan artikel yang dibuat. Nah, salah satunya lagi yaitu ini. Typeset ketik aja di sini, kita bisa langsung klik. Nah, sama dengan tadi, kita login, ini gratis semua ya, tanpa berbayar. Tapi nanti ada batasnya, minimal berapa. Jadi kita upload, sama seperti tadi, kita upload file dari penelitian, atau yang sudah kita download dari WOS, mungkin atau dari mana yang sudah kita, ini lagi mana ya, coba ini artikel. Setelah kita upload, oke, kita tunggu, karena dia masih berpikir sama dengan yang tadi ya. Ini maksimal harus 100. Ini kita cari yang lebih kecil. Jadi sama, prosesnya sama dengan yang SNI PDF, jadi kita sama. Sistemnya sama, kita upload, kemudian kita bisa menanyakan. Salah satu lagi, jadi ada lagi nih. Jadi ini pasti teman-teman atau adik-adik ini pasti mahasiswa akhir, wah membantu sekali nih. Satu lagi nih kecerdasan yang bisa kita pakai, selain chat PDF, kita bisa menggunakan ini, Azure PDF. Sama, kita juga menggunakan Start for Free aja. Ya, saya tahu pasti mahasiswa cari yang gratisan. Ini sama, nanti kita login sama persis dengan itu. Saya hanya menunjukkan beberapa link yang bisa kita gunakan. Ini yang sering dipakai. Selanjutnya lagi, yang sering dipakai adalah lagi bisa next. Oke, ada gangguan lagi. Oke, selanjutnya ini. Ini mungkin yang teman-teman atau mahasiswa tingkat akhir sering gunakan ya. Kita bisa menggunakan ini yang bisa kita gunakan untuk apa saja. Tapi kalau saya jujur, saya tidak menggunakan chat GPT itu saya tidak mau menggunakan karena menurut saya kurang secara ilmiah sangat tidak. Menurut saya masih kurang gitu. Karena saya lebih sering menggunakan ini dari yang tadi. Salah satunya ini Perplexity, ini PDF. Sama seperti semuanya bahwa kita upload. Agak nunggu sebentar ya. Nah, ini tergantung jaringan juga. Jaringan sepertinya lumayan. Jadi tergantung jaringan di teman-teman semua. Kalau jaringannya bagus, ya akan cepat. Oke, sambil menunggu buat teman-teman boleh sambil langsung praktek lewat handphone juga bisa atau lewat tab-nya masing-masing juga bisa. Ini lama sekali ya. Agak loading. Jadi ini tergantung dari kecepatan RAM-nya masing-masing teman-teman dan juga internetnya, jaringan internet. Oke, ini sama, Perfeksi juga sama. Jadi kita bisa mengkomen apa saja yang menjadi yang kita butuhkan. Apa judul penelitian ini? Siapa penulisnya? Kita bisa gunakan. Yang selanjutnya kita menggunakan, oke. Oh, yang selanjutnya saya belum tuliskan di sini ya.
Oke. Oke, sudah. Ini yang saya menjadi favoritnya adalah tetap sebagai Humata. Ini saya belum yang login ya. Semua sama. Pada prinsipnya semua sama seperti menggunakan ini. Jadi kita tinggal masuk upload, tinggal kita login melalui akun Gmailnya kita masing-masing. Jadi seperti biasa kita login nanti sama seperti ini. Ini. Ya, kita mau tanya lagi misalnya apa judulnya? Apa implikasi dari penelitian ini? Ya, karena saya mengajarkan untuk cara cepat bacanya, jadi cukup cepat sekali saya menjelaskan materinya nggak terlalu banyak. Ini. Jadi implikasi yang bisa kita gunakan untuk kita gunakan. Ini sebagai kesehatan manusia dan lingkungan kesadaran kesehatan manusia, penelitian ini memberikan wawasan tentang bla bla bla, regulasi. Biasanya ini yang kita gunakan ya. Implikasinya untuk poltekkes apa? Implikasinya untuk puskesmas apa? Implikasinya untuk rumah sakit apa? Ini yang biasanya kita. Ini untuk penelitian lanjutan. Ini yang bisa kita gunakan untuk sebagai kita bisa mengambil lanjutan dari penelitian dari berdasarkan penelitian sebelumnya. Saya pikir hanya itu saja yang dapat saya sharing karena saya mengajarkan untuk cara cepat, jadi cukup cepat sekali saya menjelaskannya karena inilah cara cepatnya untuk kita membaca artikel dengan cepat. Jadi saat kita menyusun atau menjadikan referensi. Jadi itu saja. Terima kasih dari saya atas perhatiannya dan teruslah menjadi pembelajar seumur hidup. Tidak mengenal umur, tidak mengenal usia, teruslah belajar karena teknologi akan terus berkembang sepanjang masa. Terima kasih Pak Rizal dan juga kepada audiens semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Ita Sulistiani SKM MCAP atas paparan yang sangat menarik dan inovatif ini. Ya, dengan adanya teknologi yang bisa membantu kita membaca artikel secara cepat, diharapkan peserta bisa lebih produktif lagi dalam mengakses informasi ilmiah. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita ke acara berikutnya yaitu memasuki sesi tanya jawab. Saya mohon bagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Nah, saya Mbak akan Ita, membacakan pertanyaan Mbak yang Ita, masuk dalam ternyata wajib audio. suaranya Pak Rizal bergema. Terima kasih. Saya kira bukan Pak Rizal tadi. Iya, Bu Sri. Ya, baik, kita lanjut. Saya akan membacakan pertanyaan masuk untuk dijawab oleh narasumber. Ya, jadi gunakan fitur raise hand dan menuliskan pertanyaan di kolom chat. Baik, untuk sesi berikutnya kami buka. Silahkan bagi penanya yang ingin menanyakan ke narasumber 1 dan narasumber 2. Saya buka. Silakan atau open mic, boleh langsung open mic. Mungkin sudah sangat jelas sekali ya Pak, Iya, karena mungkin sangat sekarang kita mempelajari dengan AI yang kekinian. Apalagi anak betul. mahasiswa-mahasiswa sekarang ini termasuk generasi yang sangat-sangat melek Ya, teknologi, sangat-sangat dibanding dengan generasi-generasi saya generasi Gen Z kayaknya ya. Gen Z loh ya, Boleh? kalau iya, saya rasa mungkin Generasi Saya mereka langsung masuk. mungkin jelas, mungkin yang kasih kami beri kesempatan lagi yang menggunakan yang ingin bertanya silakan open mic atau raise hand atau mengetik di kolom chat.
Maaf Pak, ini ada yang tanya tapi melalui Japri. Oh ya, Oke, ini mungkin baik. belum dibuka ya ini Mungkin sekarang. masih ada di Zoom sini ya. Oke, saya akan Ya menjawab. Ada silakan pertanyaan nih. silakan Bu. Mbak, aku kelewat tadi. Apa nama web untuk rangkum jurnal tadi? Oke, nama webnya ya. Mungkin belum di Ya baik. screenshot. Ya silakan Jadi ini mungkin bisa dicatat atau mungkin bisa di screenshot buat ini sangat membantu sekali dalam kita penulisan akhir. Oke, mungkin Mbak nggak mau disebut namanya ya. Oke, baik. Hadir Bu Ini Ita yang saya. oh iya, oh hadir. Mana ya? Tunggu. Ya maaf ya Bu, tapi telat gabung nih Bu. Oh iya, oke. Ini salah satu PLP juga. Oke, bentar. Ini saya langsung bukakan di sini. Jadi salah satu yang kita pakai adalah ini. Kenapa? Jaringannya luar biasa. Ya, jaringannya luar biasa banget. Hmm, ini saya nggak bisa bergeser sama sekali. Oke, salah satunya yang sering dipakai dan mudah. Ini semuanya gratis. Jadi teman-teman yang mahasiswa terutama ini yang lagi nyusun tugas akhir nggak usah takut. Bu nanti berbayar Bu, nanti ada ininya Bu gitu. Oke. Mana Zoom saya? Oke, saya share screen lagi. Boleh Japri kalau misalnya tidak mau untuk adik-adik juga boleh sharing kalau mau belajar tentang artikel gimana sama ibu boleh sekali tapi datang sini. Kalau by WA kadang ibu nggak baca, jadi kadang terlewat. Jadi ini yang saya pakai biasanya, Azure PDF. Ini sangat membantu sekali ya. Ini yang pertama saya menggunakan Humata. Nanti bisa search di Google bahwa Humata gitu, Humata AI. Terus yang kedua, saya menggunakan Chat with any PDF. Ya, chatpdf.com. Ketik aja di Google chatpdf.com. Yang ketiga, saya menggunakan typeset.io. Jadi typeset ini salah satu yang sama, sistem kerjanya sama. Jadi kalau misalnya kita keterbatasan, ini kan gratis semua ya, jadi kita bisa manfaatkan banyak. Kalau kita mau cepat, kita bisa langsung dari beberapa, 4 kita langsung buka beberapa tab, kita buka 4, kita ngupload langsung 4 artikel, kita bisa rangkum dalam satu waktu. Jadi sambil kita membaca, kita catat. Intinya adalah dicatat. Kalau kita nggak mencatat, pasti lupa. Keluar pintu aja udah lupa. Sampai satu lagi ini Azure PDF. Yang satu lagi ini Perplexity. Ini Perplexity AI ini yang saya gunakan. Jadi kita bisa ngupload sama semua sistemnya. Jadi itu. Oke. Sudah cukup Mbak Desi? Cukup, makasih Ya, Mbak Ita atas ilmunya. terima kasih Bu Sama-sama. Desi. Terima kasih. Mungkin saya buka 1 atau 2 pertanyaan lagi yang ingin mengajukan pertanyaan silahkan. Izin bertanya, Ibu Ita. Ya silakan Ibu Santriana. Ya, mungkin saya agak terlewati atau sudah dijelaskan, tapi saya tidak sempat dengar. Nah, saya mau tanyakan nih, apakah ada batasan dalam bertanya di toolsnya itu ya? Oke, terima kasih Bu Satriana. Jadi Nah, untuk di toolsnya itu ada beberapa, karena ini memang gratisan ya, ada beberapa, biasanya sampai 500 halaman. Jadi untuk ada beberapa yang memang sampai tiga, tiga artikel, ada yang dibatasi dari jumlah artikel, ada yang dibatasi dari jumlah halaman. Jadi misalnya satu artikel 20 halaman. Seperti Humata itu terbatas sampai 100 atau 500 halaman. Jadi misalnya, jadi itu tergantung nanti berapa artikel. Jadi beberapa. Ini semua sebenarnya bisa berbayar, cuman kita kalau bisa memanfaatkan yang bisa kita gunakan tanpa berbayar, ya kita manfaatkan. Makanya ada beberapa pilihan choice-choice yang kita gunakan, bisa menggunakan ini salah satunya Chat PDF, Perfect, Tahu Mata, dan menggunakan beberapa tadi yang sudah dijelaskan. Jadi ada batasannya memang, karena ini gratis.
bisa juga digunakan untuk berbayar, tapi mungkin nanti ya kalau sudah menjadi profesor atau kita mau meneliti lebih lanjut, amin, kita bisa gunakan lebih lebih banyak lagi dan lebih cepat. Itu Bu Santriana. Jadi kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Mungkin hari besoknya. Jadi ada lucu nih, dalam tools AI tetap ada keterbatasan. Secanggih-canggihnya kecerdasan buatan, itu tetap buatan manusia ada keterbatasannya. Jadi pada hari ini itu terbatas hanya 3 artikel. Di hari kedua biasanya bisa lagi digunakan beberapa artikel. Jadi kita harus bisa milah-milih mana yang kita bisa gunakan dan kita bisa pilih, oh ini yang lebih manfaat ini aja lah. Kita gunakan yang lebih mudah, lebih gratis gitu. Terutama untuk mahasiswa ya. Itu Bu Santriana. Baik, bagaimana Bu Santriana? Cukup jelas ya penjelasan dari Oh Bu iya, Ita cukup ya. jelas, Pak. Terima Baik, kasih, Bu Itana. baik, terima Terima kasih kasih. kembali Bu Santriana. Baik, selanjutnya pertanyaan berikutnya, silahkan open mic. Ini Bu, kolom chat ini tidak terisi nih pertanyaan di chat. Pak izin bertanya Pak ke Bu Baik, Ita. silakan. Ya, Bu, kalau misalkan artikelnya tuh bahasa Inggris ya. Nah, terus kita chat nih, misalkan pakai Humata. Jadi nanti dia merangkumnya juga pakai bahasa Inggris ya? Atau misalkan kita kasih komen, tolong dirangkum pakai bahasa Indonesia walaupun artikelnya bahasa Inggris, itu bisa nggak, Mbak? Oke, baik. Ini saya kasih contoh tadi artikel. Untuk artikel, saya lebih senang itu bukannya apa ya, cuman untuk penelitian-penelitian yang terindeks dan juga sudah bereputasi itu biasanya kan internasional. Saya juga kita menggunakan juga artikel di Sinta yang berbahasa Indonesia di Google Scholar, saya juga menggunakan itu. Cuman biasanya lebih ke bahasa Inggris. Dan pintarnya ini AI, jadi tapi tetap aja ya, ini AI hanyalah alat saja, tools. Tetap kita juga menggunakan cara kritis kita untuk berpikir menggunakan ini misalnya Humata. Artikelnya kita menggunakan bahasa Inggris. Kita jadi tetap bisa menggunakan ini sebagai, contohnya ini ya, tadi yang sudah saya buka. Ini contoh tadi, artikelnya, hampir semua artikel yang saya gunakan itu dari, ini, jelas ya. Gambarnya, tuh, nampak belum ya share screen-nya? Sudah nampak di layar? Sudah, Masih Bu. loading ya? Kalau tempat saya masih agak loading. Nah, ini bahasa Inggris. Untuk penelitian kebanyakan, apalagi yang saya teliti beberapa 2 artikel, 3 artikel yang saya publish itu semuanya tentang mikroplastik dan di Indonesia beberapa meneliti tentang mikroplastik, tapi di submitnya biasanya di jurnal internasional. Ada juga yang saya lakukan di jurnal di internalnya, cuman berbahasa Inggris. Jadi ini bahasa Inggris artikelnya semua. Tapi kita bisa menanyakan komennya adalah bahasa Indonesia seperti ini. Apa tema dari penelitian ini? Misalnya Bu Desi pengen mengetahui apa dalam bahasa Indonesia, langsung kita ketikkan. Misalnya tujuan penelitian ini lagi ya. Tujuan penelitian ini kita langsung ketik aja dengan bahasa Indonesia komennya. Jadi nanti akan langsung dibalas dengan bahasa Indonesia. Ini memang maaf ya jaringannya. Biasanya kalau jaringannya cepat ini hanya 3 garis di laptop saya, hanya 3 nih. Ya, jadi tujuan dari penelitian ini dijawab dengan bahasa Indonesia. Jadi jangan takut kalau bahasa Inggris, kita kadang membaca bahasa Inggrisnya secara bahasa Inggris aja kita kesusahan ya. Jujur aja, kita orang Indonesia yang membaca bahasa Inggris yang TOEFL-nya mungkin udah 500 aja, kadang penelitian kita kan masih apa ini ya? Karena bahasa penelitian dengan bahasa kita hari-hari, conversation dengan bahasa yang kita baca mungkin novel dengan bahasa Inggris itu berbeda dengan bahasa penelitian. Jadi kadang kita harus benar-benar mengerti tentang penelitian ini. Makanya kita perlu tools untuk membaca dan juga mentranslate. Tanpa kita harus mentranslate dengan eh, tools ini kita bisa mengerti tentang isi penelitian ini. Gitu. Jadi aman ya Mbak Des dengan bahasa Inggris kita bisa mengerti. Jadi kita sedikit belajar tentang bahasa Inggris dan juga kita bisa mengartikannya. Karena bahasa di penelitian itu sangat berbeda, maaf. Oke, itu Mbak Desi sudah terjawab? Sudah, makasih Bu Ita. Baik, terima kasih Ibu Ita atas penjelasannya dan mungkin
Semoga Ibu Desi bisa dimengerti ya. Baik, selanjutnya saya buka satu lagi pertanyaan sebelum kita menutup acara. Mungkin pertanyaan untuk narasumber satu, silakan. Baik, saya rasa sudah cukup jelas ya penjelasan dari nama narasumber satu dan narasumber dua tadi. Terima kasih ya Sebenarnya para. izin Iya, Pak Rizal, ya, izin sebentar. Saya sebenarnya pengen tahu di sini apakah ada mahasiswa akhir di sini? ya, silakan yang raise hand, Coba adik-adik mahasiswa, kakak-kakak mahasiswa tingkat akhir sudah mulai menyusun. silakan di raise Ya, hand. karena saya belum terlalu mengenal terlalu banyak mahasiswa di sini, mungkin belum ada suaranya ya adik-adik di sini ya. Iya. Ada nih, ini siapa ya? Ada Reka, ini Prodi Toli-Toli. Ya mungkin ada Bu, Boleh? mungkin tidak open mic Ada saja ya? mereka. Iya. Oke. Baik, nanti bisa diskusi dengan saya dan juga Pak Rahmat. Kita siap membantu. Siap, Ibu? Oke, sudah Pak Rahmat. Saya hanya ingin tahu audiens, terutama sasaran kita adalah adik-adik tingkat akhir dan juga mahasiswa kita semuanya. Terima kasih Pak Rahmat, itu saja. Baik Bu, tadi kalau nggak salah Maaf Wadir Pak Rizal. 3, ya, kalau nggak salah tadi Wadir 3 mau bertanya ini Bu, sempat muncul tadi. Gimana Bu Wadir? Ada yang mau disampaikan? Baik Bu, terima kasih ya. Sesuai dengan waktu, eh, kami berterima kasih kepada para peserta yang sudah berpartisipasi aktif dalam sesi tanya jawab ini. Ya, kami juga sangat menghargai jawaban dan penjelasan yang diberikan oleh para narasumber, baik narasumber satu maupun narasumber dua. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan juga sangat berbobot dan relevan dengan tema yang kita bahas hari ini, mengenai cara cepat membaca artikel menggunakan teknologi terkini dan tadi di materi satu teknik parafrase untuk menghindari plagiarisme dalam karya ilmiah. Ya mungkin dari diskusi ini telah kita lalui dapat kita simpulkan beberapa poin penting, yaitu satu, teknik parafrase bukan hanya sekedar mengganti kata dengan sinonim, tetapi memahami dan menyampaikan ulang ide pokok dengan gaya bahasa sendiri agar karya ilmiah tetap orisinil dan terhindar dari plagiarisme. Dan teknologi terkini seperti aplikasi baca cepat dan alat berbasis artificial intelligence bisa memudahkan kita dalam memahami artikel ilmiah secara lebih cepat dan efisien. Ya, kami berharap poin-poin yang telah disampaikan oleh narasumber tadi dapat bermanfaat bagi seluruh peserta, terutama dalam menulis tugas akhir atau karya ilmiah penelitian di masa depan. Ya. Baik, untuk selanjutnya kita beralih ke acara penutup. Ya, kita telah sampaikan di penghujung webinar ini. Ya, atas nama saya selaku moderator dan seluruh panitia, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber satu dan narasumber dua atas waktu dan ilmu yang telah dibagikan kepada kita semua.
Dan saya juga berterima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dan penuh antusiasme ya, sejak awal acara hingga akhir tadi. Dan ketiga juga berterima kasih kepada penyelenggara, tim panitia, penyelenggara perpustakaan Poltekkes Kemenkes Palu yang telah bekerja sama, yang bekerja keras ya dalam menyelenggarakan webinar ini sehingga bisa berjalan dengan lancar. Kami juga mengingatkan kepada para peserta jika ada pertanyaan lanjutan atau memerlukan informasi tambahan, silakan nanti menghubungi narasumber ya. Mungkin nanti narasumber akan menyampaikan nomor WA ya atau kontak yang akan dibagikan. Ya baik, mungkin ada penyampaian berikutnya dari Wadir 1, Wadir 3 maksud saya. Ibu Wadir 3. Baik. Ya, oke. Kalau tidak ada, semoga webinar ini bermanfaat bagi kita semua untuk perkembangan akademik. Ya, terakhir saya memohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu jalannya acara ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh pihak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal.